gotta keep them separated. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Farisa, BP 18120066. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi hukum perlindungan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen yang berisi: 1. Perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dipakai, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. 5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Asas perlindungan konsumen. 1. Asas manfaat. Segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2. Asas keadilan. Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hatta, BP 18120053. Di sini saya akan menjelaskan asas dan tujuan perlindungan konsumen. Asas perlindungan konsumen terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, asas manfaat. Asas ini adalah segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Asas ini partisipasi seluruh rakyat dapat mewujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Asas ini memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti kata material dan spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dan pengguna, pemakai, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi. Yang kelima, asas kepastian hukum. Di sini, baik pelaku usaha maupun konsumen harus mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen terbagi menjadi 6. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari diri dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan untuk menuntut hak dan hak sebagai konsumen. Selanjutnya, yang keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses informasi yang didapat harus jelas. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuhlah sikap yang jujur dan bertanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa
menjamin keberlangsungan usaha produksi barang atau jasa, contohnya kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoni Oktavia, BP 18120055. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara tepat. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak sebagaimana mestinya. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undang lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adinda Takbiria Melani, BP 18120062. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen yaitu membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. 2. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, membayar dengan nilai tukar yang disepakati, kemudian mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha yaitu menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Kedua, mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, yaitu diantaranya hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan. Kedua, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Firman Aditya, BP 18120054. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide 11-13, yaitu kewajiban pelaku usaha. Yang pertama itu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, yang jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan secara jujur serta diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. 5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi pada barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Yang keenam, memberikan kompensasi ganti rugi dan atau bergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. 7. Memberikan kompensasi ganti rugi atau pergantian bila barang jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hadia, BP 18120070. Dan saya akan menjelaskan tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha. Yang pertama adalah larangan yang berhubungan dengan produk yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan konsumen. Yang kedua adalah larangan yang berhubungan dengan ketersediaan informasi yang tidak benar, tidak akurat, yang menyesatkan konsumen. Yang ketiga adalah larangan yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan
mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar menyesatkan. Yang keempat adalah larangan yang berhubungan dengan klausul baku. Dan selanjutnya tentang menyelesaikan sengketa konsumen. Yang pertama adalah menyelesaikan sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suatu pihak bersengketa. Yang kedua, menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada di daerah TK2 atau badan diadakan untuk memberikan fasilitas penyelesaian sengketa perdata konsumen secara efisien, cepat, murah, dan profesional. Yang terakhir, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak